Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat Sabat. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini untuk kita memulaikan satu pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat penting, yang Tuhan izinkan kita untuk belajar. Kita akan membahas buku Glad Tidings atau Kabar Kesukaan. Dan kita mulai tentunya di chapter yang pertama. Ini kita judulnya The Revelation of Jesus Christ, the Real Gospel. Wahyu Yesus Kristus, Injil yang benar. Hari ini tanggal 22 Oktober, hari Sabtu, ya, tahun 2022. Kita akan mulai dengan doa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kami. Banyak terima kasih atas setiap pimpinan pemeliharaan di dalam kehidupan masing-masing kami. Pribadi lepas pribadi, mengucap syukur untuk waktu yang diizinkan bagi kami mempelajari kabar kesukaan. Dan kami tahu bahwa di masa-masa yang lalu, Tuhan sudah memberikan kami banyak pekabaran yang memberikan kelegaan, yang benar-benar suatu kesukaan, memberikan kami kekuatan, pengharapan yang sesungguhnya jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini kami bersama-sama di dalam saudara bersaudara dalam Tuhan akan mempelajarinya. Biarlah Tuhan, Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pengetahuan kami. Setiap kebingungan kami, setiap ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kami, ketidaktahuan kami, dan setiap pertanyaan kiranya Tuhanlah yang menjawab. Kami berdoa dan biarlah apa yang kami pelajari ini akan menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, di pagi Sabat ini Tuhan izinkan lagi kita untuk bertemu bersama-sama untuk pelajari hal-hal yang penting. Di waktu lalu, ya, kita sudah pernah mempelajari ini, tetapi tidak pernah merasa puas untuk satu kabar kesukaan, untuk satu kabar yang benar-benar memberikan kesukaan, kabar yang memberikan, saudara ketika belajar ini, beban yang, let's say, batu, ya, berpuluh-puluh kilogram ada di pundak itu seperti dilepas. Ini pengalaman secara pribadi dan ada sahabat-sahabat yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya, kayak sepertinya benar-benar jadi lega, ya. Dan inilah Injil Tuhan yang kita belajar dari buku Glad Tidings ini, ya, adalah buku Galatia dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Dan banyak sekali hal-hal yang dulu tidak kita mengerti, Tuhan membuat kita mengerti melalui pelajaran-pelajaran ini. Dan kita akan lihat apa yang seperti kita bilang tadi bahwa puji Tuhan dapat kekuatan, ya. Well, saya akan membacakan Galatia pasal 1, ya. Karena kita ada chapter 1 ayatnya yang pertama sampai ke 24, ya. Atau mungkin saya akan minta kita berganti-gantian. Oke. Galatia 1 ayat 1. Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia,
bukan melalui manusia, tetapi melalui Yesus Kristus. Dan Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Dan semua saudara yang ada bersamaku kepada jemaat-jemaat Galatia. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, supaya ia melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Bapa kita. Saudara-saudara, jadi di sini penjelasannya, ya, Rasul Paulus atau Paulus, dia adalah rasul yang bukan dari manusia, tetapi melalui Yesus Kristus yang dibangkitkan itu. Jelas di sini ya, saudara-saudara, tidak ada yang berbeda dengan Galatia yang kita bahas ini dengan yang ada di buku yang kita sebut Alkitab kita di rumah. Ya. Yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, ayat 4, supaya ia melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Bapa kita. Ayat kelima, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku heran bahwa kamu begitu cepat memisahkan diri dari Dia yang memanggil kamu dalam kasih karunia Kristus kepada Injil yang berbeda. Ya, ini mulai di ayat 6 ini sepertinya curhat, ya, mulai seperti curhat. Kita lihat ya. Jadi keheranan, ya, Rasul Paulus, saya heran. Kenapa kalian itu cepat sekali berpaling, ya, dari Dia, dari Kristus, ya? Kenapa saudara-saudara di sini cepat sekali berpaling dari Dia, Kristus yang memanggil saudara-saudara di sini, ya, dan saya, ya, dalam kasih karunia kepada Injil yang berbeda. Ini nasihat. Dan sebagai bukan nasihat, ini satu pertanyaan. Kenapa kita berpaling dari Injil Kristus yang sebenarnya, saudara-saudara? Nah, dikatakan yang bukan Injil lain. Jadi Injil Kristus di sini, yang Kristus yang mati bagi kita itu, yang memberikan Injil kepada kita itu Injil Kristus, bukan Injil yang lain di ayat 7 ya. Hanya ada beberapa yang menyusahkanmu dan akan memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ada orang-orang yang akan menyusahkan kita, ya. Dan ini benar-benar terjadi, saudara-saudara, dalam kehidupan nyata, ya. Ada orang-orang yang menyesatkan kita, yang mengajarkan kita. Nanti saya tidak mau terlalu cepat ya di dalam menyimpulkan ini, karena kita akan menikmati bersama-sama mana dari surga ini, roti atau makanan untuk pertumbuhan rohani kita ini ya. Saya belum mau simpulkan ya. Jadi di ayat ini, di ayat 7 ditekankan ini Injil Kristus, ya. Ini bukan Injil yang lain. Dan dia bilang bahwa hanya ada beberapa orang tentunya atau oknum yang menyusahkan kita dan akan memutarbalikkan Injil ini. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya selama ini sudah menerima Injil yang palsu? Atau Injil ini diputarbalikkan dan kita menerima itu telan mentah-mentah? Ya, kisi-kisinya adalah, ya, selama ini kita lakukan perbuatan keselamatan dengan cara-cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Itu kisi-kisinya ya. Nanti kita lihat kesimpulan dari firman Tuhan ini sendiri. Dan ini bukan saya yang menyimpulkan, tapi firman Tuhan ini yang menyimpulkan. Dan ini masih panjang, saudara ya. Ayat 8. Tetapi meskipun kami atau seorang malaikat dari surga harus memberitakan kepadamu, ya, Injil apapun selain dari apa yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, terkutuklah dia. Orang yang menyampaikan firman yang diputarbalikkan. Ya. Oke, saya mau minta apakah Kristi available untuk baca ayat 9, 10, dan 11. Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil
yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba. Ya, Ayat 11 lagi ya. ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oke, itu ayat 9, 10, dan 11. Penegasan dari yang ayat-ayat sebelumnya ya. Oke, terima kasih, Sister Christy. Jadi, kita lihat di 3 ayat ini, contohnya ayat 10. Karena apakah saya sekarang memujuk manusia atau Tuhan? Atau apakah saya mencari untuk menyenangkan manusia? Jika saya masih menyenangkan manusia, saya seharusnya tidak menjadi hamba Kristus. Jadi begini, Rasul Paulus mau bilang bahwa saudara pernah dengar nggak peace and safety? Ya, pernah nggak peace and safety? Dengar, khotbah peace and safety. Jadi ketika saudara itu nyata-nyata sudah ada kesalahan-kesalahan, tapi perpuluhan Anda banyak, sumbangan-sumbangan Anda banyak, ya, itu para pemimpin-pemimpin atau para pendeta-pendeta mengkhotbahkan hal-hal yang tidak sebenarnya menegur dosa dan pelanggaran kita, ya. Tapi dia dalam konteks menyenangkan manusia, dia sangat berhati-hati jangan sampai orang ini tersinggung. Nanti akan berpengaruh di hal-hal seperti itu. Ini yang Rasul Paulus mau bilang bahwa dia tidak mau menyenangkan manusia karena kalau dia lakukan itu dia adalah apa? Hamba Kristus. Ya. Ayat 9 dia bilang, hati-hati, jangan sampai ada orang lain yang kasih kamu Injil yang selain dari yang telah kamu terima. Ya, jadi di awal di ayat 1 kita lihat Rasul Paulus ini bukan dari manusia, dia ini dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus. Berarti notabene kebenaran yang disampaikan. Makanya di ayat-ayat berikut kayak ayat 9 dia bilang, kamu hati-hati jangan sampai ada apa namanya Injil lain yang kamu terima dari yang sudah kamu terima sebelumnya. Ya. Nah, ayat 11, aku memberitahukan kepadamu saudara-saudaraku seperti menyentuh Injil yang kuberitakan bahwa itu bukan mengejar manusia. Ya. Baik, kita ke ayat 12. Apakah Sister Wasti available untuk ayat 12 dan 13? Ayat 12 dan 13 ya, Pak? Ya. Oke. Karena aku juga tidak menerimanya dari manusia, saya juga tidak diajarkan itu, tetapi itu datang kepada saya melalui Yesus Kristus. Ayat 13, karena kamu telah mendengar tentang cara hidup saya di masa lalu dalam agama orang Yahudi, bagaimana tak terkira saya menganiaya gereja Allah dan membuat malapetaka itu. Terima kasih, Sister Wasti. Ayat 12 penegasan lagi. Jadi Rasul Paulus ini menerima wahyu dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, saya suka mengaplikasikan langsung kepada kehidupan kita saat ini. Apakah saudara percaya bahwa yang kita pelajari ini adalah wahyu dari Yesus Kristus? Ini sangat penting. Ya. Ketika kita percaya bahwa Rasul Paulus adalah utusan dari Tuhan, dia diberikan wahyu untuk memberikan kita pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, ketika kita percaya, tidak akan ada keraguan lagi. Makanya di masa depan nanti atau besok atau sebentar, kita tidak tahu, tidak ada lagi yang bilang ini pelajaran dari mana. Ini Injil dari siapa? Wagoner yang mana? Ya, atau A.T. Jones yang mana? Saudara-saudara, ini buku Galatia. Ya, well, mungkin kutipan-kutipan lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, orang bisa
mungkin bantah. Ya. Tapi ini kita yang belajar ini buku Galatia loh. Buku yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita percaya Rasul Paulus adalah dari Tuhan Yesus, ya, kita tidak akan tersandung di dalam pelajaran-pelajaran seperti ini karena Tuhan mau kasih lihat kita kebenaran. Ya. Yang kita bahas ini benar-benar firman Tuhan. Ayat 13, karena kamu telah mendengar tentang cara hidup Rasul Paulus, ya, Saulus di masa lalu, ya, dalam agama Yahudi. Bagaimana tak terkira saya menganiaya gereja Tuhan dan membuat malapetaka itu. Dan saya ayat 14, dan saya maju dalam agama Yahudi, melampaui banyak usia saya sendiri di antara orang-orang sebangsa saya, menjadi lebih bersemangat untuk tradisi nenek moyangku. Itu ayat 14, itu pesan saudara-saudara. Pesan bahwa ini loh saya di masa lalu dan saya ini orang yang paling teguh, ya, berdiri di atas tradisi nenek moyangku. Ya. Ayat 15. Tetapi ketika itu adalah kesenangan Tuhan yang memisahkan saya bahkan dari rahim ibu saya dan memanggil saya melalui kasih karunia-Nya. Ya. Ini kesenangan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pisahkan saya, ya, melalui kasih karunia-Nya. Ayat 16. Untuk menyatakan putranya di dalam saya. Jadi pekerjaan Rasul Paulus adalah menyatakan putranya. Di dalam, dia dibilang apa? Di dalam saya. Saya baca bahasa Inggrisnya, to reveal his son in me. Ya. Untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan saudara. Kehidupan saya. Ya. Agar saudara dapat memberitakan dia, Yesus Kristus, di antara orang-orang Gentiles, orang-orang bukan Yahudi. Ya. Segera saya dianugerahkan bukan dengan daging dan darah. Ayat 17, aku juga tidak pergi ke Yerusalem kepada mereka yang adalah rasul sebelum aku. Tetapi aku pergi ke Arab dan sekali lagi saya kembali ke Damaskus. Jadi kalau kita lihat organization in charge, ya, saudara mengerti ya organization in charge, apa sih bahasa Indonesianya? Strukturnya ini. Tuh, Rasul Paulus ini langsung dari Tuhan kita. Langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada dia kemana-mana sebelum itu. Oke. Apakah Brother A being available di ayat 18, 19? Oke, mungkin belum. Sister Devi? Ayat berapa kata Kak? 18, 19, 20. Ayat 18. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi para rasul yang lain tidak melihat apapun kecuali Yakobus saudara laki-laki Tuhan. Sekarang menyentuh hal-hal yang aku tuliskan kepadamu, lihatlah di hadapan Allah aku tidak berbohong. Terima kasih. Terima kasih, Sister D. Di ayat 20, ini seperti penegasan, ya. Di hadapan Allah, aku tidak berbohong. Ya. Ayat 21, kemudian aku datang ke daerah Syria dan Kilikia, atau Sisilia bahasa Inggrisnya, ya. Dan aku masih belum mengenal gereja-gereja di Yudea yang ada di dalam Kristus. Ya, namanya baru datang, belum ada penyesuaian. Ayat 23, tetapi mereka hanya mendengar berkata, dia yang dulu menganiaya kita sekarang memberitakan iman yang pernah dia buat, ya, malapetaka yang pernah dia buat, ya. Dia hanya memberitakan imannya dan mereka memuliakan Tuhan di dalam aku. Galatia 1, ya, ayat 24. Di dalam
dan mereka memuliakan Tuhan di dalam aku. Jadi gambarannya jelas ya. Sampai di sini ayat-ayat ini jelas. Saya pikir saudara-saudara mengerti bahwa apa yang Rasul Paulus sedang gumuli, apa yang menjadi curhat dari Rasul Paulus dan pernyataan-pernyataan. Aku ini loh hamba Tuhan. Aku ini loh dari Tuhan. Ya. Dan aku sedih melihat keadaan kalian. Kenapa kalian cepat sekali berbalik dari Injil-Injil yang sudah diajarkan? Rasul Paulus mau bilang ada penyesat-penyesat ya yang akan membuat kalian dalam kesulitan. Ya. Nah, kita masuk di kutipan-kutipan pembahasan dari Galatia 1. Salam kerasulan. 5 ayat pertama merupakan salam yang begitu rupa dengan pengecualian ayat pertama kitab Roma. Tidak ada akan ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Dan akibatnya di tempat lain di dunia ini. Ini berisi seluruh Injil. Tidak ada bagian lain dari kitab suci yang dapat diakses. Ini cukup untuk menyelamatkan dunia. Ya. Jika kita mau mempelajari bagian kecil ini, lihat ya, saudara-saudara, lihat ya. Saya kemarin waktu-waktu lalu juga bingung, ya. Tapi saya lihat ini. Jika kita mau mempelajari bagian kecil ini dengan rajin dan menghargainya setinggi-tinggi mungkin, seolah-olah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi pelajaran yang lain, ya. Kita akan menemukan iman dan harapan dan kasih kita diperkuat tanpa batas. Dan pengetahuan kita tentang bagian lain dari Alkitab jauh meningkat. Saudara, mengerti ya? Maksud kutipan ini, dia mau bilang bahwa pelajari ini. Ya, pelajari buku Galatia ini. Seakan-akan sudah ketika kita mempelajari ini, ya, ini sepertinya seakan-akan isi dari Kejadian sampai Wahyu, ya, ketika kita pelajari satu buku ini, kita sudah mempelajari Kejadian sampai Wahyu. Dan ditambahkan lagi pengetahuan kita tentang isi-isi kitab yang lain. Ya. Tidak disarankan hanya belajar ini, ya, tapi dikatakan kalau kita sungguh-sungguh dalam pelajaran ini, ya, kita mendapatkan, kita akan menemukan iman, pengharapan, dan kasih kita diperkuat tanpa batas. Kita tahu kan, Rasul Paulus bilang iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki ketiga hal ini? Ya. Nah, ketika kita mempelajari ini yang sedang kita pelajari, ya, kita akan menemukan iman dan pengharapan dan kasih kita diperkuat tanpa batas. Artinya apa itu, saudara? Artinya kita bertumbuh di dalam Kristus hanya dengan mempelajari buku Galatia. Ya. Dan pengetahuan kita tentang bagian lain dari Alkitab jauh meningkat, dipertambahkan. Nah, inilah yang kita bahas di waktu-waktu yang lalu. Tidak mungkin, ya, pengetahuan itu jauh lebih dulu naik, baru iman kita. Yang jadi adalah ketika Anda cuma atau saya cuma punya banyak pengetahuan, perbuatan kita semua apa? Noda dosa di hadapan Tuhan. Makanya ada bahasa bilang, wah ini cuma jago teori. Kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan apa yang pernah kita pelajari. Tetapi saudara-saudara, lepas dari itu, kita kembali lagi kepada firman Tuhan itu sendiri yang akan menolong kita, ya, untuk bertumbuh dalam Kristus. Di dalam membacanya, biarlah Galatia menghilang dari pandangan, dan biarlah masing-masing beranggapan atau menganggapnya sebagai suara Tuhan melalui rasulnya yang berbicara kepadanya hari ini. Ini nasihat, saran. Ya. Magoner bilang bahwa anggaplah hilang Galatia ini, tapi lihatlah di konteks ini, Rasul Paulus ini, ya, di konteks ini, Tuhan loh berbicara langsung kepada kita melalui rasulnya. Oke.
Ya, di kutipan ini, saudara-saudara, apakah ada tambahan atau ada yang mau dikoreksi jika mungkin ada yang salah, yang saya salah sampaikan? Silakan. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Yoi. Ya, jadi ya puji Tuhan kita bisa peroleh kesempatan lagi untuk belajar mengenai buku kabar Puji Tuhan. kesukaan yang Puji Tuhan. seperti Kak Opin bilang kita sudah pelajari waktu lalu, tapi dengan pengalaman kita pun sendiri di masa lampau kita kebanyakan ya dari kita yang mengikuti belum mengerti Injil yang sesungguhnya itu apa. Sedangkan sekarang pun kita semua masih dalam proses belajar, tetapi dalam masa lalu banyak sekali Injil-Injil yang lain yang kita masih pegang, terus berusaha untuk mengerti buku Galatia ya. Tapi puji Tuhan dengan mempelajari buku Galatia, banyak Injil-Injil lain yang kita sudah pegang, diizinkan Tuhan untuk kita mengerti Injil yang sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai gabung, pertama kali belajar buku Galatia sama-sama, ini pelajaran ini sangat penting di buku Galati 1-6. Kenapa? Karena di buku Galati ini kita akan mempelajari Injil yang benar itu apa. Ya. Jadi tadi kan sudah dibilang di ayat ya yang dibahas sebelumnya, itu terkutuklah orang yang kasih Injil yang lain, ataupun malaikat yang kasih Injil lainnya itu terkutuk gitu. Ya. Jadi untuk mau kasih kabar Injil teman-teman itu bukan pekerjaan yang gampang, karena kalau kita salah kasih kita terkutuk gitu. Kenapa? Karena Injil palsu, tunggu ya sebentar. Tunggu deh. Karena Injil yang benar akan membawa orang kepada keselamatan ya. Karena gospel is the power of God unto salvation. Berarti kalau Injil yang palsu bukan membawa kepada keselamatan, tetapi kepada destruction atau kepada kebinasaan gitu. Jadi ini pelajaran sangat-sangat penting. Nanti kalian akan lihat juga di pasal 6, Rasul Paulus bilang, pasal 6 atau beberapa kita lupa, bahwa biasanya kalau dia tulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain, biasanya ada orang yang tulis, dia bicara orang yang tulis, kemudian dia sign, tanda tangan. Nah, karena saking penting pelajaran atau apa yang terjadi di Galatia, walaupun dia mengalami masalah dengan matanya sendiri, tapi dia menulis, dia tidak mempercayai surat yang dia tulis kepada Galatia kepada orang lain. Dia tulis sendiri saking masalah yang dihadapi itu sangat penting, yang harus diadres, dia punya isu. Yang mana Paulus sudah kasih Injil yang benar di Galatia, sekarang ada orang-orang yang lain yang kasih Injil yang palsu. Jadi ini masalah Injil bukan main-main ya, makanya kalau kita belajar Injil, emang benar-benar harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberikan pengertian yang benar. Karena kalau kita salah Injil, teman-teman, akan banyak yang akan terjadi, yang sudah terjadi di jemaat Galatia adalah mereka murtad gitu. Ya, jadi kalau kita juga salah Injil, itu yang akan terjadi kepada kita, karena nggak mungkin efeknya itu beda, semua efeknya itu akan sama. Dan tadi juga yang Kak Opin baru baca, yang kalau kita mengerti Galatia 1 ayat 1-5 itu, apa itu tadi Kak dibilang, kita akan menemukan iman dan harapan dan kasih kita diperkuat tanpa batas, dan pengetahuan kita tentang bagian dari Alkitab jauh lebih meningkat. Nah, waktu dulu pas mulai baca buku waktu mulai belajar buku Galatia ya, waktu saya sendiri baca Galatia 1 ayat 1-5, kita sempat berpikir, emang ada apa di Galatia 1 ayat 1-5 gitu? Ada
ada bagian mana yang bisa akan menemukan iman, harapan, kasih, pengetahuan kita tentang bagian lain dari Alkitab jauh lebih meningkat. Buat saya pribadi, saya baca Galatia 1 ayat 1 sampai 5, kita bilang, karena mungkin kita nggak ngerti, karena kita nggak ngerti Galatia 1 ayat 1 sampai 5 ya, kita nggak ngerti itu isinya apa gitu. Tapi setelah mulai mempelajari tulisan Wagner, tulisan A.T. Jones, ada A.T. Jones kasih khusus Galatia 1 ayat 1 sampai yang ayat 3 itu, yang kasih karunia dan damai Tuhan berikan kepada kamu. Waktu kita dengar itu, kita bilang, oh ya ampun, kenapa kita sendiri bilang ayat mana gini yang bisa membuat kita punya pengetahuan lebih meningkat atau kita bisa mengerti ayat-ayat yang lain? Ya ternyata di Galatia 1 sampai 5, alasan kita ragu, bukan ragu sih, kita tahu itu benar ya, tapi waktu kita baca, kita bilang apanya yang membuat kita bisa bertambah di pengetahuan di Alkitab, di bagian Alkitab yang lain, bisa mempunyai iman, pengharapan, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah mempelajari pelajaran dari A.T. Jones dengan Wagner yang mereka tangkan mengenai Injil atau pekabaran malaikat ketiga, baru saya mengerti ayat itu emang betul-betul ya yang Kak Opin underline ini, memang betul-betul kita akan menemukan harapan, kasih, ada iman, dan pengetahuan kita tentang bagian Alkitab jauh lebih meningkat. Dan dia bilang, coba boleh naik lagi Kak sedikit di atas lagi itu. Ya, dan dia bilang 5 ayat pertama merupakan salam yang begitu rupa dengan pengecualian ayat pertama di kitab Roma, tidak akan ditemukan dimanapun dalam Alkitab, dan akibatnya di tempat lain di dunia. Ini berisi seluruh Injil. Jadi Galatia 1 ayat 1 sampai 5 pun kalau kita betul-betul mempelajari, itu sudah ada Injil di situ. Jika tidak ada bagian lain dari kitab suci yang dapat diakses, ini cukup untuk menyelamatkan dunia. Nah, teman-teman, coba, apakah kalian pernah baca buku Galatia 1 ayat 1 sampai 5, terus kalian bilang, oh ini Injil ini kalau nggak ada Alkitab ayat-ayat lain, ini udah cukup, ini Injil ini akan menyelamatkan dunia. Buat saya pribadi, dulu ya, waktu kita baru mulai belajar, ini apanya di Injilnya yang di mana, di ayat yang mana yang cukup menyelamatkan dunia. Ternyata ini ayat 1, Galatia 1 ayat 1 sampai 5, sangat powerful teman-teman. It's so powerful. Powerfulnya sampai di mana mungkin nanti kita akan bahas besok yang grace itu yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat Galati. Jadi intinya dari kita mempelajari buku Galati ini adalah memang ini pelajaran ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Tapi intinya ini juga adalah bagian kita. Jadi makanya tadi bilang biarlah pandangan orang Galatia hilang dan ini ditujukan kepada kita. Jadi sekarang yang Rasul Paulus yang Wagner mau kasih kepada kita, bagaimana Injil itu yang benar itu apa? Saya pribadi menemukan Injil yang benar waktu mempelajari buku Kabar Kesukaan ya. Nah, kita harus benar-benar, karena Injil palsu dengan Injil yang benar itu sangat tipis. Kalau kita salah mengerti Injil, teman-teman, kita akan dibawa kepada pengertian Injil yang palsu, mempraktekkan kehidupan yang salah, akhirnya ada kemurtadan. Tapi itu slow but sure ya, kita akan murtad, bukan langsung murtad pas Injil salah itu masuk langsung murtad, enggak, ini itu akan take time untuk kemurtadan itu akan terjadi. Nah, itulah akibat dari Injil palsu. Makanya Rasul Paulus sangat tegas. Kalau ada yang kasih Injil palsu, dia itu terkutuk. Teman-teman, kalau mau bilang terkutuk, itu kan satu hal yang mengerikan ya. Makanya untuk kita pun, orang sama-sama Bible study, kita pun untuk kasih Bible study pun ya, walaupun kita sudah belajar sama-sama, belajar pribadi, aduh sangat hati-hati karena kita pun nggak mau kasih Injil yang palsu.
Karena itu kalau teman-teman terima Injil misalnya dari kita kasih Injil palsu. Akibatnya apa? Kebinasaan jiwa-jiwa orang yang mendengar kalau mereka mengikuti apa yang kita bilang. Misalnya, ataupun Kak Opin, Ebing, atau teman atau kalian kasih Bible study, kasih Injil palsu. Orang dengar, mereka ikuti, mereka menuju kebinasaan, kita terkutuk karena membawa orang lain kepada kebinasaan. Itulah betapa seriusnya. Kita sendiri nggak mengerti Injil itu betapa seriusnya sampai mempelajari buku perkabaran malaikat ketiga ya, dan juga mempelajari buku kabar kesukaan. Bagaimana kita harus berhati-hati teman-teman. Karena dari perkabaran ini pun kita belajar di masa lampau ada orang yang menolak, akhirnya nggak mau terusin Bible study sama-sama karena nggak sesuai dengan apa yang dia terima dari masa lampau. Injil, kalau saya bilang itu Injil palsu yang di masa lampau yang nggak mau lepasin. Jadi dengan mempelajari Injil ini pun kita berdoa ya teman-teman, kita berdoa sama-sama, harus ada roh kerendahan hati, mau belajar seperti anak kecil, dan mau menerima firman Tuhan. Apa adanya yang firman Tuhan berikan, apalagi kita akan dibawa untuk mengerti akan apa Injil itu yang sebenarnya. Ya oke Kak, mungkin itu saja. Thank you. Terima kasih Joy. Masukan yang puji Tuhan, sangat baik. Jadi ini kayak mukadimah ya. Jadi pengantar bagaimana kita mempelajari hal ini. Jadi memang benar-benar preconceived idea atau pikiran-pikiran kita, pemahaman-pemahaman kita yang lalu yang kita pahami, yaitu harus kita pertama check and recheck ya. Kedua, saudara jangan paksakan seperti ketika ada kelihatannya kok berbenturan gitu loh. Ini Rasul Paulus di sini jelas-jelas bilang, ya, saya ini terima wahyu dari Tuhan. Saya dulu ini penjahat, tapi Tuhan pakai saya, ya, atas kemurahannya, dia bilang, untuk menyampaikan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Di masa lalu kita udah banyak terima Injil-Injil palsu yang kita tidak sadar itu palsu. Ya. You name it, silakan disebutkan. Ya, banyak. Tapi yang paling signifikan, yang paling jelas, yang terlihat adalah salvation by work. Ya. Mengerjakan keselamatan kita dengan usaha-usaha kita. Sudah sering kita bahas ya, saudara-saudara mengerti ya. Melakukan ini, lakukan itu, harus ini, harus itu. Ini yang mau dibahas. Tapi nggak seru kalau sudah mau langsung dibuka di sini. Tapi setidaknya saudara-saudara tahu ya, bahwa Injil palsu itu mengajarkan ya perbuatan, bukan iman. Ya. Harus ini, harus itu. Mengatasnamakan, menggunakan pembungkus, menggunakan cover firman Tuhan. Ya. Jadi lakukan ini, lakukan itu untuk keselamatanmu. Jangan ini, jangan itu. Hasilnya apa? Roh Farisi kita tinggi sekali daripada yang sesungguhnya. Hakikat dari firman yang kita bahas itu. Ya. Kita mulai jari menunjuk sana sini, kita mulai suka menghakimi karena merasa kita melakukan semua kehendak Tuhan. Saya ini loh, semua hukum saya ikuti. Kamu apa? Jadi lebih kepada, wah, itu mudah sekali ya ketika saudara melakukan keselamatan, pekerjaan keselamatan dengan perbuatan sendiri, ya, salvation by work, ya, mengusahakan keselamatan dengan pekerjaan kita, mudah sekali mata kita tertuju kepada kesalahan orang lain. Mudah sekali kita melihat orang lain itu dalam kesalahan. Sehingga mata kita sangat berawas-awas. Kamu ini loh, hari Sabat kamu petik gandum loh. Weh, kamu ini kok sembuhkan orang sakit sih? Nggak ada hari lain yang bisa disembuhkan. Kenapa hari Sabat? Sabatnya ditinggikan. Bukan Kristusnya. Kristusnya di mana? Nah, inilah pengalaman-pengalaman kita yang Tuhan akan kasih lihat melalui yang kita bahas ini. Bagaimana Injil yang sebenarnya. Ya. Dan biarlah kita seperti anak kecil, rendah hati, terima ini, preconceived idea kita itu tinggalkan, lepas. Kita lihat, pandang pada Yesus gitu loh. Pada Yesus itu
Maksudnya, like bahasa yang sering kita bahas, by beholding we become changed. Dengan memandang kepada Kristus, kita akan diubahkan. Pandang firman ini yang sedang kita pelajari. Ya. Jangan datang dengan pemikiran kita, jangan datang dengan pemahaman-pemahaman kita, teori-teori kita. Yang notabene adalah hal-hal yang sudah terkontaminasi dan bahkan yang sudah kita pegang dari Injil palsu yang sudah lama ini kita pelajari. Ya. Oke, kita masuk kepada kutipan berikut. Komisi yang bagus. Rasul adalah orang yang diutus. Nah, kita tahu ini ya. Mungkin saudara-saudara sudah baca juga buku Glad Tidings, tapi coba saudara akan membedakan bahwa ketika ini dibahas, dipelajari bersama-sama, kuasa Roh Kudus itu memang terasa sekali ya. Lepas dari, saya bukan bilang bahwa saudara belajar sendiri atau baca sendiri tidak ada Roh Kudus ya, tapi saudara lihat kita di sini bisa tanya jawab, kita bisa lihat lebih jelas ya. Rasul adalah orang yang diutus, kita tahu semua itu ya. Paulus adalah Rasul Yesus Kristus. Amin. Ya, kita tidak bisa meragukan apa sih yang Paulus ajarkan ini. Ya. Dan dari Tuhan, Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Selalu diulang-ulangi. Kenapa? Kalau saudara lihat kutipan ya atau ayat, selalu diulang-ulangi. Bapa yang membangkitkan dia, Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus. Saudara, ini kuasa yang selalu diingatkan kepada kita. Dia itu loh Bapa kita yang punya kuasa. Ya. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Ya. Nah, kuasa yang membangkitkan orang mati itu adalah kuasa sama dengan kuasa ketika dia menciptakan. Jadilah terang. Ya. Jadilah manusia, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan. Ini kuasa, ini mau menyatakan Bapa kita itu loh, Bapa yang berkuasa. Dan dia melalui Yesus Kristus mengilhami Rasul Paulus. Dia memiliki dukungan yang baik. Ya. Keyakinan seorang utusan sebanding dengan otoritas orang yang mengutusnya. Dan keyakinannya pada otoritas dan kekuasaan itu. Paulus tahu bahwa dia diutus oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang membangkitkan dari antara orang mati. Ini loh penekanannya saudara-saudara. Kenapa diulang-ulang? Ya, kuasanya itu harus selalu diingat. Sekarang, dia yang diutus Tuhan mengucapkan firman Tuhan. Saudara yang diutus Tuhan, saudara mengucapkan firman Tuhan. Nah, Yohanes 3:34 ya. Demikianlah Paulus berbicara dengan otoritas dan kata-kata yang ia ucapkan adalah perintah Tuhan. Kenapa ini ditegaskan di sini, saudara? Ya. Dan ini penting penegasan ini buat kita. Bahwa ini Rasul Paulus dari Tuhan yang dia bicarakan adalah firman Tuhan. Jadi dalam membaca surat ini atau surat lainnya di dalam Alkitab, kita tidak boleh membiarkan kekhasan dan prasangka pribadi si penulis. Memang benar bahwa setiap penulis mempertahankan individualitasnya sendiri. Karena Tuhan memilih orang-orang yang berbeda untuk melakukan pekerjaan yang berbeda, hanya karena kepribadian mereka yang berbeda. Tetapi itu adalah firman Tuhan secara keseluruhan. Dan tidak ada yang perlu diambil dari otoritas pesan dan ditetapkan pada skor prasangka atau pada penilaian prasangka atau pendidikan awal. Oke, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan saudara-saudara bagaimana ini Rasul Paulus? Apa yang saudara lihat dari Rasul Paulus ini? Siapa dia? Oke, baik. Kalau ada kita lanjut ya. Jadi jelas di sini ya, kita lihat Rasul Paulus itu siapa, siapa yang mengutusnya, dan apa yang dia lakukan. Perlu diingat bahwa tidak hanya para rasul, tetapi setiap orang di dalam gereja ya, ditugaskan untuk berbicara sebagai sabda
Tuhan. Siapa orang dalam gereja? Saudara dan saya. Saudara dan saya wajib membicarakan Injil yang benar, bukan Injil yang palsu. Ya. Adapun prosesnya, Tuhan akan izinkan kita mengalami itu. Ya, sekarang pun Tuhan izinkan alami dari pengertian kita akan ajaran-ajaran palsu datang kepada firman Tuhan itu sendiri, the real one. Ya, yang sesungguhnya. Semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang telah diperdamaikan dengan Tuhan oleh Yesus Kristus, dan semua orang yang telah didamaikan diberi sabda dan pelayanan pendamaian, sehingga mereka menjadi utusan-utusan Kristus, seolah-olah Tuhan oleh mereka, sama seperti oleh Kristus sedang meminta manusia untuk didamaikan dengan dirinya. Saudara, bagaimana Rasul Paulus itu sebagai utusan, ya? Dia ini berbicara plong, dia menyampaikan firman Tuhan plong, dia tidak takut, dia menyampaikan tepat atau tidak tepat waktunya, dia sampaikan kebenaran itu, ya, karena dia tahu itu bukan dia, itu Kristus, itu Bapa, ya. Jadi seperti itulah dia merasa, ini loh sabda Tuhan yang aku sampaikan, jadi berjalan aja, dia tidak takut, ya, dia tidak takut. Kalau kita bicara bantahan, kita bicara pertentangan, itu akan tetap ada sampai kapanpun. Kenapa? Karena Injil yang palsu sudah sempat disampaikan dan sudah sempat dipahami, sudah sempat mendarah daging. Makanya sulit sekali untuk datang kepada hal ini. Masa sih? Sehingga kita yang mempelajari righteousness by faith atau pembenaran oleh iman struggle. Kita bermasalah, kita bergumul. Masa sih Injil ini? Kok? Nah, inilah sudah kita bahas di waktu-waktu berikut ya, saudara-saudara. Oke, ada tambahan, ada masukan sejauh ini. Silakan. Oke, kalau belum ada, kita lihat ya penekanan-penekanan dari setiap paragraf dan kutipan. Oke. Halo. Halo, kedengaran? Brother Ebing. Selamat sahabat, Brother Ebing. Ya, selamat sahabat. Silakan, brother. Ya. Jadi teman-teman, dalam bacaan kita yang barusan, kita bisa melihat ya bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang pembawa damai atau juru damai. Ya, itu sangat sederhana sebenarnya, menjadi seorang penginjil. Ketika didamaikan dengan Tuhan, ya, pasti akan mengalami yang namanya satu kesempatan yang indah. Jadi sesudah didamaikan dengan Tuhan, orang-orang akan punya satu kesempatan yang indah untuk bisa membagikan kedamaian itu kepada orang lain. Jadi sangat sederhana ya menjadi pendamai gitu. Karena didamaikan dengan Tuhan, kita memiliki satu kekuatan untuk bisa mendamaikan juga orang lain kepada Tuhan. Jadi bagaimana pengalaman kita didamaikan itu menjadi satu berkat ya, satu kekuatan bagaimana kita mendamaikan diri dengan orang lain. Nah, menjadi pertanyaan adalah perdamaian yang bagaimana ini ya? Ya ini yang kita udah pelajari ya di waktu yang lalu mengenai carnal mind ini adalah satu permusuhan dengan Tuhan. Dan ketika carnal mind ini dihancurkan, kita secara otomatis ya akan memiliki satu kekuatan ya, akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pendamai kepada orang lain. Jadi tanpa belajar banyak, tanpa harus bertahun-tahun ya mengikuti teori-teori, ini adalah sebuah pengalaman, dan ketika pengalaman ini terjadi, itu secara otomatis ya kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah yang akan membawa kedamaian kepada orang lain. Kalau ini tidak terjadi, ya akan sangat sulit ya, sangat sulit untuk
bukan sangat sulit, memang tidak dapat ya, tidak dapat menjadi pendamai bagi orang lain. Oke, itu aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk penegasannya ya. Jadi kita lihat bagaimana hubungan yang sudah kita baca ini dengan kehidupan kita sebagai yang disebut utusan-utusan Tuhan ya. Saudara, kalau saudara sudah dapat pelajaran ini, mau nggak mau, saudara harus share. Baik, silakan. Halo. Oh ya, ya Kak. Silakan Jerry. Thank you. Ya. Sorry, kita pikir Kak Opin. Kak Opin sudah selesai Kak? Kita sambil jalan-jalan nih, sambil baca. Oke. Karena ini kan semua pembukaannya. Oke, thank you Kak. Jadi di sini memberikan satu jaminan kepada kita bahwa orang Kristen mewakili Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita itu di sini kan bilang kalau duta besar pemerintahan duniawi memiliki otoritas sebanding dengan kekuasaan raja atau penguasa yang mereka miliki. Tapi kita menjadi duta besar ya Tuhan. Nah, kenapa saya mau tekankan di sini? Karena ini satu jaminan kepada kita bahwa kalaupun kita membawa kabar damai ya, yang tadi Ebing sudah bawakan, yang sudah sampaikan, membawa Injil yang benar, teman-teman, seperti yang kita sudah alami dan yang Rasul Paulus alami, itu akan menemukan banyak sekali tantangan dan akan menemukan kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai Injil yang palsu. Tapi first of all, untuk kita mau bilang Injil palsu, kita harus mengerti Injil yang sebenarnya itu apa gitu ya. Karena kalau kita bilang Injil palsu, terus kita nggak ngerti Injil yang benar, itu sama aja bohong gitu. Yeah. Jadi harus betul-betul mengerti Injil palsu. Dari pengalaman kita sendiri ya, pas mempelajari Injil yang diberikan oleh Wagner dengan John, dari mereka punya buku-buku untuk bisa mengerti Injil yang benar. Itu puji Tuhan, itu antena untuk lihat misalnya orang kasih bebas tadi atau baca sesuatu, kalian akan langsung recognize the false gospel gitu. Akan bisa gitu. Karena Injil palsu, Injil benar itu sangat jelas sampai kalau ada Injil palsu itu walaupun sangat tipis perbedaannya akan bisa di-recognize gitu, akan bisa diketahui. Nah, jadi kalau kita mau menghadapi Injil-Injil yang lain, itu teman-teman ini satu jaminan ya bahwa kita itu adalah utusan dari Tuhan sendiri. Kalau utusan dari presiden, misalnya kita utusan dari presiden. Jadi presiden itu dengan segala dia punya otoritas akan make sure bahwa apa yang dia mau sampaikan kepada orang lain itu akan tersampaikan gitu. Mau istilahnya misalnya ke Opin mau bawa berita dari presiden, akan ada pengawal-pengawal, tentara-tentara yang akan mengawal sampai kabar yang presiden harus kabarkan yang sangat penting, dia akan make sure Kak Opin akan bisa sampaikan pekabaran itu. Ya sama juga dengan kita gitu ya, walaupun akan menghadapi tantangan-tantangan di depan, dengan Injil-Injil yang lain, kita itu bekerja untuk Tuhan. Karena Injil ini, teman-teman, ini pekabaran Injil ini yang akan menghancurkan kuasa setan. Jadi kita itu akan bertempur dengan penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa setan. Tapi satu jaminan bahwa ini Tuhan yang utus gitu. Jadi dia akan make sure pekabaran ini akan sampai dan kita tidak perlu takut. Dan yang perlu kita lakukan adalah terus submit sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena kalian akan menemukan, kita pribadi sudah mulai temukan, Ebing sudah menemukan banyak sekali, Kak Opin sudah lihat dalam kita punya perjalanan belajar pekabaran ini, akan ada yang akan muncul-muncul dan kita harus siap untuk menghadapi itu, dan Tuhanlah yang akan menjadi kuasa Tuhan yang menjadi jaminan untuk bagaimana pekabaran ini akan disampaikan kepada orang-orang,
kita jangan khawatir, oh ini mau sampai di keluarga kita nggak ya, ini mau sampai di ini. Tuhan akan make sure itu akan sampai gitu. Tapi yang paling penting untuk kita pribadi masing-masing adalah kita semua bisa mengerti dengan jelas Injil palsu, kita mengerti Injil yang benar, praktekkan dalam kehidupan kita ya dengan Tuhan yang melakukan, dan orang lain akan Tuhan bawakan kepada kita, orang lain akan bertanya, orang lain akan ingin tahu, dan disitulah kesempatan kita untuk memberitakan Injil Tuhan, dan disitulah kita bisa melihat bahwa memang benar kalau bekerja untuk Tuhan, Tuhan yang akan ambasador untuk Tuhan, Tuhan yang akan mengatur semuanya. Oke, thank you Kak Open. Amin. Terima kasih, Sister Joy. Jadi orang bicara begini, dan tadi saya bilang Injil palsu, Injil palsu. Apa sih Injil palsu ini? Kita tidak mengerti Injil palsu itu apa. Tapi, keep it dulu ya. Simpan dulu itu. Pelajari dulu Injil yang benar. Ketika kita sudah pelajari Injil yang benar, kepalsuan akan tadi Joy bilang, ya, itu benar sekali. Kita akan recognize, kita akan mengenal dengan mudah ketika ada Injil palsu masuk. Ketika ada yang bukan Injil itu datang di dalam teori-teori dan pelajaran apapun itu, mau di Bible study, mau di gereja, saudara-saudara akan lihat dengan pertolongan Tuhan. Akan dimampukan melihat ini nggak benar. Ini bukan dalam koridor Injil itu tersebut. Itu akan kita mampu lihat atas kasih karunia Tuhan. Ya, kenapa? Kita mempelajari kebenaran Injil yang sesungguhnya. Pelajari dulu, saudara-saudara. Tadi sudah disinggung bahwa akan nanti ada benturan-benturan, akan ada perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya. Saudara, jalani ya. Karena apa? Kalau kebenaran itu akan nyata, jelas dan mudah dimengerti. Tuhan Yesus itu tidak akan mempersulit umatnya dengan pemahaman yang begitu rumit, harus ini, harus itu, Anda harus hafal dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Tidak ada salahnya dengan menghafal ayat hafalan, ya. Tetapi kadang di dalam satu wadah Bible study, begitu rumitnya penjelasan ini itu, saudara akan lihat. Makanya ini bukunya adalah Glad Tidings, kabar kesukaan. Hal yang dulu-dulunya, susah sekali, sulit sekali, kok rumit begini? Saudara, sangat ringan, ya. Puji Tuhan, saya sudah alami ini. Benar-benar satu kelegaan. Benar-benar satu kelegaan yang melepaskan. Silakan. Ya, mumpung Brother Dolphin sudah singgung mengenai kerumitan pada Injil yang palsu, saya mau kasih tanggapan sedikit mengenai bagian Alkitab yang ditulis Paulus yang paling emosional. Mungkin ini ada di Galatia pasal 1. Oke, ya. Jadi Galatia pasal 1 ini adalah, kalau secara psikologi ya kita bisa lihat, adalah bagian Alkitab yang paling emosional yang ditulis oleh Paulus. Curhat. Kenapa demikian? Karena memang efeknya itu sangat mengerikan gitu. Ya. Sangat mengerikan. Injil yang palsu itu sangat mengerikan. Jadi nggak main-main loh. Tadi Brother Dolphin sempat menyinggung ya tentang keberadaan Injil palsu yang rumit, dan itu bisa dibandingkan dengan Injil yang asli. Kita bisa lihat pada bagian awal atau salam yang diucapkan oleh Paulus. Dan Wagoner mengatakan, Injil yang asli ya bisa dilihat dari salam ini udah berisi semuanya gitu. Sangat sederhana gitu. Jadi Injil itu sifatnya mudah sekali dimengerti, sederhana, dan nggak rumit gitu. Tapi teman-teman, Injil yang palsu akan ada banyak tetek bengeknya yang membuat kesannya, Tuhan itu misteri yang sangat dalam gitu. Tapi Injil sebenarnya adalah pengungkapan tentang Tuhan, bagaimana kesederhanaannya dalam menyelamatkan manusia, dan itu sangat pasti ya. Dan kita bisa lihat sifat-sifatnya mulai dari Galatia pasal 1 ini akan dengan jelas dinyatakan kepada kita semua dalam pembelajaran-pembelajaran sepanjang pembelajaran dalam buku Galatia. Oke bro, itu dulu. Terima kasih. Brother, terima kasih. Puji Tuhan untuk penegasannya ya. Jadi
Itulah kenyataannya. Nah, memang sudah pernah kita pelajari ini, tapi tidak pernah ada kata yang kayak, udah kok, saya sudah pelajari glad tiding. Saudara akan alami lagi ya, kerinduan yang mendalam, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bersemangat dalam mengulangi pelajaran-pelajaran ini ya. Itu benar-benar dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak ada kata bosan untuk mengulang-ulangi pelajaran ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Kenapa? Injilnya sama, ya, kebenarannya sama. Jadi segala sesuatu itu sama. Itu yang disebut one mind in Christ, ya, satu pikiran di dalam Kristus. Saudara mau ada di Afrika, saudara mau ada di bulan, ada di Venus, saudara belajar kabar kesukaan, ya, kebenaran Injil itu one mind in Christ. Mau namanya grup Bible study A, B, C, D, tapi Anda belajar kebenaran Kristus, ya, Injil yang sesungguhnya, itu namanya one mind in Christ. Ya, satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada yang istilahnya berbeda-beda, beda tempat pelajaran. Ya silakan Pendeta Erik, ya. Pendeta Erik mau bertugas loh. Jadi ini yang kita lihat, ya. Kita tidak bisa menggolongkan, kita tidak bisa mengklaim, oh, grup Bible study kami ini one mind. Dan kalau nanti saudara tidak belajar lagi, wah, dia sudah tidak one mind dengan grup Bible study. Dia sudah tidak one mind dengan Kristus. Saudara jangan golongkan seperti itu ya. Jangan pernah. Kalau saudara dimanapun berada, saudara belajar firman Tuhan, Injil yang benar, itu one mind in Christ. Ya, saudara pun tidak belajar lagi. Maksud saya tidak sama-sama lagi, tapi saudara menyampaikan kebenaran Injil yang sesungguhnya kepada banyak orang, ya, dan waktunya tidak bisa sama-sama lagi. Saudara menyampaikan kebenaran, saudara tetap one mind in Christ. Ya, jadi harus benar-benar dengan pertolongan Tuhan tahu menggolongkan dan memposisikan diri seperti ini. Jadi jangan klaim apa-apa, saudara. Makanya Alkitab bilang kalau berbangga, berbanggalah di dalam Tuhan. Yang saudara bangga dengan pengetahuan yang saudara dapat, dengan pengalaman yang saudara dapat. Karena tadi dibilang ya, kebenaran dan kepalsuan tipis sekali. Kita berharap, saya dapat kebenaran firman Tuhan. Nggak sadar kita sudah disombong. Hati-hati saudara. Tapi sekali lagi, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya, roh-roh seperti ini tidak akan terjadi. Kita sudah tahu kebenaran, kita tidak akan jadi seperti orang-orang Farisi yang merasa diri benar. Justru akan, pertemuan lalu, Brother Ebing bilang, akan mengkukuhkan, ya, akan menjunjung tinggi hukum ketika kita mempelajari iman ini. Nah, kalau iman ini yang Rasul Paulus bilang di pertemuan sebelumnya, di pembahasan yang lain, Christ and His righteousness, ya, ada bilang kita tidak meniadakan hukum, ya, tetapi justru melalui iman meninggikan hukum. Nah, kalau hukum itu ditinggikan, saudara punya karakter Kristus. Dan itu jadi. Kita sangat berhati-hati dalam segala hal. Ya. Kenapa? Kristus berbuat itu di dalam kita. Ya, sehingga ya tidak melukai orang lain, tidak berburuk sangka. Ya, seperti itu. Oke. Kita akan ke kutipan selanjutnya. Halo. Kak Dovin boleh? Oh, silakan. Sendiri. Iya, kita sih ada baca-baca ini, terus berpikir dan maksudnya sempat terlintas dan ingin mendalami dalam pikiran kita ya waktu baca. Yeah. Kenapa ya Rasul Paulus itu dia dengan penuh keyakinan, dengan percaya diri, dan dia mengaku kalau dia ini utusan Tuhan yang membawakan firman Tuhan yang benar begitu. Kok dia bisa ada dia dalam membawakan firman Tuhan, dia pede sekali dan penuh dengan keyakinan bahwa ini dari Tuhan. Dan memang apa yang dia sampaikan itu kan memang berkuasa dan
memberkati orang dan membuat banyak orang diberkati ya, terberkati, punya kuasa lah. Kalau kita lihat kan cerita dari Rasul Paulus, sudah pasti kenapa dia dengan yakin membawakan firman Tuhan bahwa ini dari Tuhan dan dia adalah utusan Tuhan. Kita juga kan harus begitu ya, harus dengan yakin bahwa kita ini adalah pembawa pesan dari Tuhan dan sedang membawa firman yang adalah Tuhan itu sendiri begitu, supaya berkuasa. Tapi kita juga akan penuh kuasa seperti Rasul Paulus kalau kita mengalami kebenaran itu ya. Pasti Paulus itu, ini tambahan juga dari yang tadi Brother Ebing dan Kak Joy sudah jelaskan tadi, cuma menekankan, pasti kan dia sudah mengalami ya ini kebenaran itu, firman Tuhan itu, dia lepas, bebas dari dosa, bisa menyelesaikan dosanya mungkin yang selama ini dia gulmuli, bisa bebas lah dari belenggu-belenggu dosa, sampai dia punya kekuatan untuk membawakan firman kepada Tuhan. Nah, kita juga yang mengalami ya, kalau kita belajar firman Tuhan dan mengalami yang namanya lepas dari dosa, mungkin nggak semuanya ya satu kali lepas dari dosa, karena itu kan memang proses ya. Satu saja dosa yang bisa lepas gitu, terus aduh bisa bebas, seperti keluar dari penjara, dari belenggu-belenggu dosa. Kita itu bisa seperti itu ya, wanita di sumur Yakub, bisa menginjil dan penuh kuasa begitu. Jadi itu ya, kalau kita belajar firman Tuhan dan merasakan berkat dari firman Tuhan, bisa selesai dosa-dosa kita, dan itu sangat membawa kedamaian, kekuatan, kuasa, terus bisa berdamai dengan Tuhan. Itulah kita bisa mendamaikan orang lain juga dengan Tuhan. Dan kekuatan juga buat saya pribadi, kalau kita mengalami itu, kita jangan takut gitu untuk membawakan firman Tuhan atau putus asa. Takut, aduh ragu-ragu, kita Senin mau bicara apa begitu dah, atau pokoknya atau takut apalah, mungkin orang mau cemooh atau mau hina, atau kita sama dengan Kak Joy bilang tadi, kita ada jaminan yang menjamin kita itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan gitu. Jadi sudah ada lagi keraguan untuk putus asa, aduh dorang mau terima atau nyanda ini firman Tuhan, atau cuma sadiki atau bagaimana. Pokoknya enggak usah putus asa dah, atau maksudnya kok ini kelompok cuma sedikit. Maksudnya pokoknya perasaan-perasaan begitu dah, yang putus asa atau ketakutan itu harusnya diselesaikan, dan karena kita yakin jaminan kita betul-betul nggak perlu diragukan juga kan, maksudnya Tuhan itu yang berkuasa di atas segala Tuhan. Sama dengan Kak Joy bilang, kalau presiden aja kita mau bawa pesan dari presiden, pasti dengan pedenya mau orang terima atau nyandak, kita ini bawa pesan dari presiden, nggak peduli. Harusnya kan begitu. Jaminan kita itu betul-betul Tuhan yang luar biasa gitu. Itu jadi kekuatan juga buat saya pribadi. Baik, itu aja Kak Dolphin, terima kasih. Puji Tuhan, Sister Devi. Jadi kenapa Rasul Paulus pede sekali bilang ini Injil dari Tuhan? Kenapa saya mau bilang saya juga pede hari ini menyampaikan firman Tuhan ini? Saya sudah merasakannya, saudara-saudara. Dan saudara akan merasakan kelepasan dari Injil ini loh. Dan segala sesuatu yang aneh-aneh di masa lalu tuh kabur jadinya. Kayak nggak jelas lagi di pikiran saya. Dan ini perbuatan Tuhan. Pertanyaan lagi, kenapa Rasul Paulus pede? Ya, berapa kali Rasul Paulus berdoa dalam sehari? Ya, jadi ini kita dengar ya. Tetapi hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam iman dia bertumbuh, sehingga perbuatannya yang keluar adalah perbuatan Kristus. Ya, nah kalau dia sudah bertumbuh di dalam iman, berapa kali dia berdoa dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, dia menjadi kokoh, bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dia pede. Makanya dia percaya ini saya dari Tuhan, dan yang saya omongkan ini firman Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ya, Sister Devi sudah singgung bahwa kadang-kadang ketika kita ada di posisi mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kita berpikir, aduh, nanti dicemooh, ditolak, tidak. Saudara, Rasul Paulus tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan adalah ya inilah dalam konteks merawat domba, menjaga domba, ya kan? Yang dia bilang adalah, Brother Ebing tadi bilang ini di
pasal 1 ini curhatannya Rasul Paulus ya. Dia sudah kasih Injil yang benar, tapi orang cepat sekali berbalik gitu loh kepada Injil yang palsu. Jadi dia curhat. Dia bilang, ini loh, saya ini dari Tuhan. Dan yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Dulu kamu udah diajarkan kebenaran, kenapa kamu berbalik dari itu? Ya. Saya percaya Rasul Paulus tidak memiliki kekhawatiran yang besar, tetapi dia di dalam konteks saling menasehati. Ya. Kenapa saudara? Kalaupun kita mau menyampaikan kepada orang lain dan orang lain menolak, ini bukan pekerjaan kita. Ini pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi apakah cuma sampai di situ? Kita mendoakan orang yang kita ajarkan, ya, kita mendoakan orang-orang yang sudah belajar namun menolak. Ya. Oke, terima kasih tambahannya, puji Tuhan. Kita ke kutipan berikut. Atau mungkin masih ada yang lain? Ya Kak, tambahan sedikit aja. Silakan. Ya jadi kalau kita lihat pengalaman di Galatia, mereka sudah terima Injil yang benar kan? Kemudian datang Injil palsu, mereka berpaling ke Injil palsu. Ya. Nah ini sebenarnya hanya friendly reminder ya, maksudnya mau ingatkan. Kita punya suara kayak echo ya. Mau mengingatkan kita semua bahwa jangan kita mengulangi pengalaman Galatia. Orang-orang di Galatia itu aja. Jadi pas kita menerima Injil yang benar, kalau ada Injil palsu jangan mengulangi di Galatia karena teman-teman akan belajar nasib mereka itu sangat menyedihkan setelah menerima Injil yang palsu. Oke, itu aja Kak. Thank you. Oke, terima kasih untuk reminder-nya ya. Ingatkan lagi. Oke, ada Brother Dave. Silakan Brother Dave. Ya, sorry terpotong-potong terus. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini Ya. inti tujuan kita belajar. Silakan. Ya, karena ada hal yang menurut saya coba merenung tadi hasil dari tambahan tadi dari saudara-saudara semua. Ada pertanyaan bagi saya dalam diri saya sendiri gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, kita kalau melihat dari pengalaman Rasul Paulus ya di Galatia ini, dia kan dulu juga bukan orang yang taat terhadap Tuhan, dia melawan Tuhan, begitu kan? Betul. Tapi setelah ditobatkan, berbalik luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah sama keadaan yang lalu dengan keadaan Galatia ya, Galatia dulu dengan di kalangan kita ya, di gereja masa ke-7 ya. Karena saya tahu, saya pasti atau kita masing-masing lah ya bisa mengerti mana Injil yang lain, mana Injil yang benar. Ya. Nah, apakah ini bisa terjadi terulang kembali bahwa siapapun nanti Tuhan akan putus atau sudah? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga, apakah E.J. Wagner dan Tujuan sini adalah satu utusan juga ya? Saya pasti ya yakin ya itu utusan. Apakah berhasil nantinya pekabaran ini bisa masuk kepada kalangan kita? Ya walaupun ya waktu 1888 ditolak misalkan dan sebagainya. Ya. Apakah hanya sampai di situ saja pekabaran ini bisa masuk? Lalu apakah Tuhan menyiapkan juga penerus-penerus yang untuk menyampaikan ini gitu? Ya mungkin dari kita, kalangan kita tidak tahu juga ya, mungkin saudara Brad Cabing, ya mungkin Dolphin, ya karena satu hal yang bagi saya juga pribadi, jangan hanya kita hanya belajar gitu, ya belajar penting, ya tetapi sekarang bagaimana yang sudah diterima ini bisa kita bagikan, ya seperti tadi pertanyaan dari Sister Jacob tadi itu, bahwa kenapa Rasul Paulus pede gitu. Nah, apakah kepedean ini juga atau percaya diri, ya, keyakinan ini juga bisa terjadi bagi kita yang sudah mempelajari ini? Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Baik, berarti itu satu pertanyaan yang baik sekali, juga mendorong
kita untuk bagaimana setelah melihat ini, melihat kebenaran ini, posisi kita ya menyampaikan kepada saudara-saudara kita tentunya yang masih ada juga di gereja, keluarga dan sebagainya. Pengalaman pribadi ya untuk menjawab ini. Nanti silakan ada yang mau kasih jawaban juga untuk Brother Dave. Pengalaman pribadi ini berproses ya. Ketika kita melihat kebenaran ini akan ada efek di dalam pribadi kita masing-masing. Saya percaya bahwa Brother Dave juga sudah mengalami itu ya. Kita berproses melihat bagaimana diri itu dimatikan seperti Yesus mati di kayu salib, kita mati, nggak ada diri kita ya. Dan di sini kita lihat bagaimana iman kita melalui pelajaran ini bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, segala sesuatu akan selaras ya. Yang pada saat ini ketika contoh saya berbicara di acara sekolah sahabat di gereja ya, untuk mau bilang bahwa perbuatan baik saya itu kain lara, itu orang-orang matanya terbelakang kayak, hah? Masa sih ada ayat yang mungkin belum pernah sempat baca ayatnya di Yesaya dan bahkan Matius 7 ayat 21, 22, 23 nyala engkau pembuat kejahatan, itu kayak masa sih? Itu jadi satu pergumulan di dalam pikiran mereka di dalam waktu yang singkat untuk bilang, jadi saya masuk gereja selama ini sia-sia ya. Iya kan? Kalau ada ajaran yang bilang, harus masuk gereja, kasih perpuluhan, harus bantu gereja, sumbangan, ini itu, hadir setiap jam kebaktian, ya lakukan pekerjaan Tuhan, dan ini semua satu keharusan. Dan merasa tertegur akan seperti itu. Saya berhati-hati untuk menyampaikan itu. Pertama, akan tentunya ada bantahan dan benar itu terjadi, dibantah. Ya, dibantahnya tuh kenapa? Begini. Saya ini loh dari bantahan itu, saya simpulkan aja. Saya ini loh tetap ada bagian saya dong. Ya, ada yang saya lakukan. Itu terjadi, saudara-saudara. Nah, lepas dari bagaimana nanti ke jemaat dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana nanti ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita dengan pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Saudara dan saya harus mengalami dulu ini. Harus mengalami ini secara bertahap, bertumbuh di dalam iman, melihat kebenaran yang sejati ini, yang sesungguhnya ini, sehingga itu mendarah daging di dalam diri kita. Ya, bagaimana ketika dia mendarah daging iman ini? Ya, kita tidak akan menjudge lagi saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita atau keluarga kita yang belum dapat pekabaran ini dari gaya hidupnya. Ya, tapi yang muncul adalah tadi kutipan di atas, saya mau ulangnya. Jika kita mau mempelajari bagian kecil ini dengan rajin dan menghargainya setinggi mungkin, menghargainya seolah-olah tidak ada firman yang lain lagi. Ini yang paling luar biasa. Kita akan menemukan iman dan harapan dan kasih yang diperkuat tanpa batas. Kasih ini loh yang paling besar dari semua itu. Makanya kasih kita melihat sahabat kita yang masih terkungkung dalam hal-hal yang kita sebut dosa. Kita bukan yang dulunya kita menghakimi dia, ya. Sekarang berbalik dengan kasih, saya kasihan sama dia. Ini loh kasih yang tanpa batas, kasih Kristus itu. Kita dipertumbuhkan, ya, bersama-sama untuk memiliki hal ini, sehingga kita melihat ketika ada orang berbuat dosa, kita nggak dalam konteks sebagai orang yang benar untuk menyampaikan kamu salah. Tapi kita sebagai saudara seiman, sebagai orang yang rendah hati, oleh karena Tuhan untuk menyampaikan, brother, ya selama ini mungkin saudara yang sudah brother lakukan ini, coba lihat ini kebenarannya loh, coba perhatikan baik-baik. Ini loh yang Tuhan mau. Instead kita bilang, kamu ini salah loh, kamu ini bikin kesalahan terus. Dosa-dosamu ini sudah banyak. Akan berubah. Dan waktu Tuhan akan indah pada waktunya ketika kita diizinkan Tuhan untuk masuk ada di kalangan saudara-saudara kita di luar gereja maupun dalam gereja untuk menyampaikan kebenaran ini. Memang gregetan, kita ingin kasih tahu orang, tapi saudara prosesnya tidak gampang. Ya, apalagi kalau anggota keluarga Anda
ya, itu memang sangat berseberangan. Kita mau menyampaikan ini tidak mudah. Saya alami itu secara pribadi. Jadi, oke, silakan ada yang lain mau tanggapi Brother Dave tadi. Halo Kak. Ya, silakan. Oh, Ebing dulu, silakan Bing. Oke, Brother Ebing, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi bicara mengenai keyakinan ya terhadap pekabaran, saya rasa kalau kita betul-betul memahami pekabaran ini, kita sangat yakin ya kita akan dibawa kepada satu pengalaman yang akan sama dengan Rasul Paulus, akan sama dengan Wagoner. Ya, keyakinan itu dia muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena efek dari pekabaran itu di dalam diri kita itu bukan imajinatif ya, bukan sekedar fiksi gitu. Dia betul-betul bekerja. Dulu kita mendengar dari orang tua ketika menceritakan Alkitab, misalnya Yusuf, Daniel, kita rasa itu fiksi gitu. Kita rasa itu bersifat imajinasi ya. Tapi saudara-saudara, ketika saya mempelajari pekabaran ini ya, melihat keindahannya dan mengalami, saya melihat cerita itu bukan fiksi gitu. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf, Daniel, dan Rasul Paulus itu real, itu betul-betul kenyataan gitu. Dan ketika membawa pekabaran ya, wah kita nggak ada keraguan sedikit pun ya, itu keyakinan itu ya muncul sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memberi kepastian ya terhadap Injil yang kita pegang, dan kepastian itu banyak sekali hal yang akan meneguhkan kelepasan kita dari dosa kita sendiri, kelepasan dari kelemahan-kelemahan, bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain, bagaimana kita menolong orang lain. Itu adalah tanda-tanda yang mengikuti kalau kita betul-betul memiliki Injil yang benar ya. Dan kalau bagaimana membawakan pekabaran, ya memang kita semua bergumul ya. Kita sebenarnya sangat rindu kalau banyak orang menerima pekabaran ini. Tetapi kita tahu bahwa hal yang membuat sulit pekabaran ini untuk masuk ke kalangan kita itu bukan pekabaran ini sulit, tetapi pekabaran ini telah dipalsukan. Jadi orang-orang membawa pekabaran ini tapi dengan kehidupan yang tidak mencerminkan pekabaran, akhirnya pekabaran ini tercela gitu. Jadi ketika ada orang yang benar membawakan pekabaran ini, langsung diasosiasikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Wah, ini pasti sesat nih. Jadi kita mau muncul membawakan pekabaran, kita langsung diasosiasikan dengan kelompok-kelompok. Ini sesat, ini sesat. Ini belum jauh-jauh ya, ini terjadi baru kemarin gitu, kemarin di Tondano. Ya, kita baru berencana mau membawakan pekabaran di kelompok kecil. Tapi baru rencana itu udah dihalangi. Jadi saudara-saudara, ini pergumulan kita semua, bagaimana kita membawakan pekabaran ini sampai diterima pada kalangan kita, ya, itu menjadi pergumulan kita semua. Tapi kalau soal keyakinan, kita rasa kita nggak ragu lagi ya. Dan kita nggak ada sesuatu yang lain yang kita perlu. Kenapa? Karena kita telah merasakan betapa indahnya pekabaran ini. Amin. Oke, itu aja. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, Brother Dave, gimana? Oh, sorry, ada Joy, Sister Joy, silakan. Ya, oke, thank you. Jadi menambahkan apa yang tadi Brother Ebing sudah sampaikan, kalau kita lihat di Matius 24 ayat 14, dibilang Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru Tuhan akan datang ya. Dan juga kita lihat di Wahyu 14 ayat 12, yang mana akan ada orang-orang yang akan memelihara hukum-hukum Tuhan itu dan mempunyai imannya Kristus. Dari situ saja kita yakin dan percaya bahwa satu kali kelak ya, ini kita nggak tahu kapan, tapi kita tahu for sure karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa
ini Injil akan ke seluruh dunia, yaitu Wahyu 18 ayat 1, seluruh dunia akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan, dan akan ada orang-orang 144.000 yang sudah memiliki Injil itu dan menghidupkan. Jadi ini Injil ini akan for sure akan masuk di gereja kita dan akan ke seluruh dunia. Mau kapan itu saya nggak tahu, karena kita bukan Tuhan ya. Tapi kita tahu dengan firman Tuhan itu sendiri bahwa pekabaran ini akan diterima. Whether kita terlibat di dalamnya atau enggak, Tuhan akan ada umat-umatnya yang akan menerima pekabaran ini dan menjadi bagian dalam kelompok orang yang memberitakannya ke seluruh dunia, yaitu menjadi loud cry. Dan kemudian kalau kita pikir-pikir ya, saya sendiri berpikir, apa dari pekabaran ini yang kayak sulit gitu untuk memasuk selain Brother Ebin tadi bilang. Karena pekabaran ini menentang diri kita sendiri gitu. Pekabaran ini yang kitanya carnal mind, yang pikirannya pikiran selfish, pekabaran ini mau tunjukkan kita punya selfish, kita punya diri sendiri dan betapa jahatnya diri sendiri kan, kayak emangnya enak gitu ya mau bilang kita seperti ini kondisinya. Kan kalau menerima pekabaran ini kayak aduh kok kita kayak ditegur-tegur terus seperti itu. Nah, akan susah untuk orang yang mempunyai reputasi yang tinggi, yang harus direndahkan, orang yang yang penuh dengan air lah. Kita semua tahu kita bermasalah, kita punya air atau pride. Tapi pekabaran ini kan yang akan membuang kesombongan kita di dalam debu, yang akan mengizinkan Tuhan yang bekerja. Jadi tadi Kak Opin bilang, masa ke gereja apa tadi Kak Opin punya statement yang mau ke gereja atau misalnya saya melakukan ini itu dalam gereja, aktif dalam ini, kok sepertinya itu tidak diperhitungkan seperti itu ya, kok saya melakukan perbuatan baik kok nggak diperhitungkan. Nah, jadi kita punya mindset itu sudah dalam work atau saya perbuatan seperti itu. Terus akhirnya datang pekabaran yang mana bukan perbuatan yang Tuhan mau lihat, iman yang akan menghasilkan perbuatan, bukan perbuatan itu sendiri. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita sudah dibesarkan dari kecil, mempunyai keyakinan seperti itu, dan akhirnya harus ditegur dengan pekabaran ini. Itu kan bukan sesuatu yang sangat mudah untuk diterima ya. Jadi yang kita mau coba utarakan adalah dengan pekabaran ini adalah kita memang semua mempunyai beban untuk orang gereja atau keluarga kita. Tapi yang saya lihat adalah saya pribadi, bagaimana saya bisa mengalami pekabaran ini sendiri dulu itu. Bagaimana keluarga kita pribadi, anak-anak, suami, istri, dalam kita pribadi gitu dulu. Kita bergumul karena dari kita pribadi pun, walaupun kita belajar sama-sama pelajaran ini ataupun kita share, itu kan dalam proses yang untuk mematikan diri sendiri itu kan, aduh itu I fight a good, fight itu bukan satu yang easy teman-teman. Sometimes kalau mau pikir, aduh teori ini gampang dan enak sekali dengannya, tapi pengalamannya ini, memang betul-betul ya, dan itu harus dialami sendiri. Dan memang betul-betul, kalau buat saya pribadi, saya mau mengalami Injil ini dulu gitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang akan menerima pekabaran ini? Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan punya pekabaran loh. Saya mau mengalami Injil ini dulu gitu. Tuhan mau bawa ke Tuhan punya Tuhan lah yang akan bawa orang, Tuhan yang akan tuntun saya mau kemana saya nggak tahu. Tapi saya mau alami ini dulu supaya pekabaran ini memang betul-betul ada powernya dan saya bisa share pengalaman kita juga gitu. Karena kalau saya hanya ngomong-ngomong saya nggak ngalami, akan jadi batu sandungan seperti Ebing bilang tadi. Orang-orang yang mengklaim membawa pekabaran ini
hidupnya itu tidak sesuai, akhirnya pekabaran ini yang jadi pekabaran 1888 pembenaran oleh iman. Iya, jodoh orang itu gimana? Kayak gitu kan, itu kan jadi membawa, mendingan saya nggak bilang saya tahu pekabaran 1888, mendingan jangan sama sekali, karena kita bukannya membuat pekerjaan Tuhan berhasil, tapi malah kita yang membuat setan berhasil di dalam dia punya pekerjaannya seperti itu. Jadi, first of all, saya yakin pekabaran ini akan diterima di gereja kalangan orang Advent. Dan yang kemudian kedua, bagaimana ini bisa disampaikan ke orang lain, bagaimana orang menerima. First of all, saya sendiri yang harus mengerti pekabarannya dan alami. Mau yang lain-lain itu Tuhan pasti akan Tuhan yang akan take care ya, mau bagaimana saya mau kemana, bagaimana pekabaran ini kasih ke orang lain, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan kalau kita siap, Tuhan, kalian akan lihat betapa besar ya jalan yang Tuhan akan bukakan, sampai bisa saja kita nggak bisa handle, karena Pastor sendiri bilang tuayan banyak tapi pekerja sedikit gitu. Karena kalau misalnya Tuhan sudah buka jalan, misalnya kita mau jalan teman-teman semua, misalnya Tuhan sudah buka jalan nih, oh ini sekarang kamu di gereja, apakah kita udah ready mau kasih gitu? Apa kita sudah ready mau share apa yang kita sudah tahu? Nah, seperti itu. Apakah kita sudah mengalami di dalam diri kita seperti itu? Jadi bisa saja belum terbuka kepada orang-orang lain. Halo. Ya Kak. Ya silakan Joy, putus tadi. Sampai di mana tadi Kak? Terbuka bagi orang lain. Terbuka bagi orang lain. Oh iya, jadi yang kita bilang adalah kalau kita saja belum ready, bagaimana Tuhan mau buka jalan? Misalnya yang kalau misalnya Tuhan bilang, oh sekarang kita buka jalan di gereja kalian, di keluarga kalian. Apakah kita sudah siap untuk kasih? Apakah kita sudah tahu Injil yang benar itu? Apakah itu sudah menjadi pengalaman kita? Nah, kalau belum, bisa saja jalan itu belum terbuka karena kita sendiri yang belum siap. Itu tadi Kak yang kita bilang. Oke, thank you Kak. Terima kasih, Sister Joy. Jadi memang kalau kita datang kepada pengalaman, jadi biarlah ini tidak jadi sebagai hanya suatu pengetahuan saja, ya. Tapi biarlah proses yang Tuhan mau izinkan buat kita alami dulu, ya. Saya pun hari ini merasa tidak cukup proses-proses ini. Saya membutuhkan lebih banyak lagi proses. Karena pada awalnya ketika saya sudah dapat ini, saya ingin kasih tahu orang-orang yang saya cintai di sekeliling saya. Tapi saya coba pelan-pelan, saya lihat ini belum waktunya. Mereka masih lihat banyak hal-hal yang tidak sesuai dari diri saya di dalam konteks pelajaran ini. Bagaimana saya mau sampaikan kepada mereka? Apa yang mereka mau lihat? Kita ini kan buku yang akan dibaca oleh orang. Ya. Jadi biarlah kita membiarkan Tuhan memproses kita, dan ayat firman Tuhan bilang akan indah pada waktunya ketika segala sesuatu tepat. Kita akan sampaikan itu dengan tanpa ragu-ragu, dengan dalam kondisi kebenaran Tuhan, artinya ya tidak ada celah yang orang bisa lihat dari diri kita karena Kristus di dalam aku, dan ketika firman yang kita sampaikan kuasanya luar biasa karena Kristus di dalam kita. Oke, Brother Dave, bagaimana? Ya, kayaknya seru ini karena ada sedikit hal yang mengganggu saya juga. Waktu pembelajaran minggu lalu ya, Pak Joy bawakan hari Senin mengenai I. Yes, Lucifer itu semua merujuk kepada saya. Lalu ada hal yang ini juga yang mengganggu pikiran saya juga. Mungkin untuk diri saya ya gitu. Misalkan, ini kan pekabaran ini kan melebihi dari segala sesuatu ya. Artinya harta benda dan sebagainya.
Ibaratnya kalau kita selfish, ya kita memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, dan tidak memikirkan, ya begitulah. Dan saya coba bawa dalam pembelajaran ini gitu untuk diri saya gitu. Kalau saya hanya memakan ini sendiri dan tidak ada roh yang membawa saya untuk mengabarkan, ini menjadi pertanyaan juga bagi diri saya gitu. Dan puji Tuhan sih sebenarnya kalau kita kembali tadi ya, flashback kepada pengalaman ya. Saya pertama dulu saya agak kurang nyaman ya. Ada seringkali pendeta para hamba Tuhan atau siapalah dalam jemaat mengutip tulisan White bilang, ya memang lebih nyaring itu perkataan perbuatan daripada perkataan, begitu ya kalau nggak salah. Nah saya sempat agak kurang nyaman gitu kalau saya bilang, pendeta, kalau kita menunggu kita jadi baik dulu, kapan pemberitaan Injil ini sampai atau kita kabarkan sebagai itu. Tadi kan ada kutipannya juga ya. Tadi katakan di sini bahwa kita lah ya dalam gereja. Ya kalau nggak salah tadi ya sudah dibahas tadi di bagian atas tadi. Dan itu yang bikin saya berpikir terus merenung. Namanya kita kan belajar ya, dari Bible ini kita belajar, bukan untuk saling merasa benar gitu. Kita coba firman Tuhan lah yang bersuara. Kita hanya coba merenung, dan itu membawa diri saya menjadikan pertanyaan itu. Kalau saya hanya menunggu saya sampai nyaman atau saya bisa sampai kapan, itu pertanyaan saya satu. Kedua, kenapa Tuhan kasih saya ini? Itu kan menjadi tanggung jawab juga, kan gitu. Itu menurut saya, gitu ya. Menurut saya ini. Begitu Tuhan mengajar membawa saya misalnya dalam kelompok ini, misalnya belajar Wagner dan E.T. Jones ini, apa tanggung jawab saya? Tuhan sudah berikan gitu. Apakah saya selfish? Nah, ini seperti pelajaran yang Senin lalu, itu juga jadi apakah itu berbenturan nantinya. Saya berpikir, kalau saya begini menunggu tadi sampai saya harus baik dulu dan ini mengganggu nantinya, mendingan saya nggak belajar ini kalau memang kehidupan saya. Tapi bagi saya iman saya begini, percaya saya misalnya gini, saat saya mengimani satu pelajaran misalkan, saya yakin otomatis Tuhan akan memberikan perubahan itu. Beda dengan orang yang mungkin belajar hanya sekedar belajar atau ingin menyombongkan sesuatu. Oh, saya dapat kebenaran nih dari E.J. Wagner dan sebagainya. Kalau rohnya sudah salah, otomatis kehidupan yang dilihat nampak itu akan salah. Nah, makanya sampai kita terjebak. Kita belajar mengenai RBF, kita belajar tentang iman dan perbuatan, tapi seringkali kita melihat juga mengenai perbuatan, kan gitu. Saya tunggu dulu dong, perbuatan saya harus baik dulu. Jangan sampai. Nah, apakah tidak terjebak kembali? Karena ini kan satu pengalaman yang sudah terjadi ya. Saya rasakan itu. Bahkan beberapa hari ini saya diskusi dengan satu istri pendeta, orang Padang juga. Bro Dev harus berbuat baik. Saya kadang berpikir, saya mau ngomong apa mau berbuat baik? Ya. Dan saya melihat diskusi itu mengenai perbuatan baik, kita harus bisa membahagiakan orang. Saya bilang saya tidak bisa. Udah ketawa. Kenapa bisa? Kan kamu umat Tuhan. Aduh, saya mau nyampaikan juga. Ya begitulah kondisinya. Jadi memang untuk membawakan pekabaran ini memang ya betul. Saya makanya betul dari sister siapa tadi itu yang nanya, kok pede banget itu Paulus itu, kan begitu. Apakah dia tidak melihat? Bahkan kan ada kalau ketipannya juga ya atau tadi ya, bahwa yang diingat oleh orang Galatia itu kan bagaimana kehidupannya Paulus yang lalu, ya kan, debatnya dia bertentangan dan sebagainya. Kan bisa saja dalam jemaat juga begitu. Ini Bro David ini dulu kan begini. Apa yang dikabarkan? Nah, itu juga bisa melemahkan. Saya kadang terus terang ya menjadi menjadi jadi tidak pede gitu. Dan ini saya merenung lagi. Apakah ini cara setan untuk menggagalkan pekabaran ini masuk? Ya kan? Atau saya harus bagaimana gitu? Kalau saya harus menunggu saya benar dulu, merasakan dulu, sampai kapan juga, itu merenung bagi saya pribadi. Kalau saudara lain saya tidak tahu ya, tapi bagi saya pribadi, itu kenyataan yang saya alami. Kalau saya menunggu-nunggu, menjadi benar dengan proses hidup ini kan terus dia berjalan. Nggak bisa saya sempurna. Kalau saya tunggu saya sempurna, baru saya praktekkan di dalam jemaat, baru saya kabarkan, sampai kapan? Kan begitu. Saya nggak tahu hidup saya nanti sebentar 5 menit ke depan, saya tidak tahu. Kan gitu.
Jadi pertanyaan bagi saya pribadi, di saat Tuhan sudah menyampaikan berkat ini kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Pasti otomatis saat saya imani Tuhan, saya mau kemauan itu Tuhan kerjakan, pasti ada perubahan. Yang jadi masalah juga Tuhan tidak ingin pekabaran ini hanya kita makan sendiri. Itu satu itu hal itu yang menjadi bukan gangguan tapi beban pikiran saya gitu. Kalau ini saya makan sendiri, menunggu saya harus benar merasakan dulu sampai kapan. Nah, mudah-mudahan ini saudara di tempat ini juga ada rasa, ada roh yang mau mengabarkan, mudah-mudahan. Puji Tuhan, mari coba kita renungkan sama-sama. Kita dipanggil untuk apa? Rasul Paulus dipanggil dari, bayangkan, Rasul Paulus ini kalau saya baru belajar sedikit, saya nggak seperti saudara yang lain yang mungkin lebih mahir. Saya melihat ini merenung saja sepintas. Makanya dibilang tadi ya, kutipan tadi, sedikit kecil ini saja kita pelajari. Bisa mengerti dengan semua. Saya berpikir Rasul Paulus ini kehidupan masa lalunya biarnya gitu ya, luar biasa, menentang Allah betul. Ya. Kenapa bisa dipakai? Itu menjadi ini juga ya, walaupun saya mengerti, cuma merenung-renung aja saya. Ya mungkin itu dulu brother dulu panjang lebar ini. Mungkin curhatan sedikit, mudah-mudahan bisa sesuatu lain yang bisa menanggapi. Terima kasih. Oke, berarti ini menarik. Boleh menanggapi ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat, kita memang tidak harus menunggu ya, kita jadi benar untuk memberitakan Injil. Bahkan Paulus sendiri sempat mengatakan ya, aku tidak peduli ya, guru-guru lain atau orang-orang lain memberitakan Injil dengan maksud apapun. Paulus nggak peduli gitu. Jadi apakah benar atau tidak, ya kita bisa menyampaikan Injil itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita, katakanlah ya, belum siap atau belum mengalami yang namanya kebenaran dari Injil itu sendiri, kemudian kita masuk dalam pertentangan. Ini Injil ini membagikan Injil ini buat saya lebih dari sekedar membagikan informasi. Ya, kalau informasi kita bagi ya, ini ke orang satu ke orang yang lain. Tetapi yang saya mengerti ya dari dulu, ketika saya membagikan Injil atau memberitakan Injil, definisi saya cuma satu, itu adalah sebuah peperangan. Jadi ketika kita mau memberitakan Injil, kita telah masuk ke medan perang. Dan kalau kita masuk ke medan perang, kita harus sangat siap dengan segala kekuatan untuk masuk ke medan peperangan. Dan teman-teman, kita kasih satu pengalaman ya di dalam Alkitab mengenai anak-anak Skewa yang mencoba ya mengusir setan ya dalam nama Yesus. Itu adalah bagian dari kebenaran Injil yang harus dibuat gitu. Tetapi anak-anak Skewa sama sekali tidak pernah mengalami yang namanya Injil. Jadi ketika mereka mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu bilang begini kepada mereka, Yesus kami kenal, Paulus kami kenal, tapi kalian siapa nih? Kemudian anak-anak Skewa ini dihajar oleh setan ya, dan mereka lari tunggang langgang. Jadi teman-teman, bukannya Tuhan membatasi kita untuk menginjil, tapi setahu saya dalam pengalaman, ketika kita memasuki medan penginjilan, kita masuk medan peperangan. Dan kita harus sangat siap. Dan bagaimana kita siap? Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami Injil itu sendiri ya. Karena Injil itu sendiri akan menjadi kekuatan bagi kita, kuasa bagi kita ketika kita mengalami hal itu menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang menguatkan saya maupun bisa menguatkan orang lain. Kita bisa meyakinkan orang, kenapa? Karena kita sendiri rasa gitu. Bukan sesuatu yang bersifat teori ya. Sekalipun dia mencakup teori, tapi itu menjadi satu pengalaman yang nyata buat kita. Jadi ada sesuatu keyakinan yang sangat kuat terhadap apa yang saya bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena saya mengalaminya. Jadi teman-teman, di dalam pemberitaan Injil, ya kita juga bisa lihat ya, juga bisa lihat bahwa pengalaman sekecil apapun, ya
kita secara otomatis bisa langsung jadi penginjil, ya. Sekalipun itu bukan mengajar orang, ya. Itu contohnya wanita di sumur Yakub, ya. Pengalaman disembuhkan oleh Yesus, orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus itu telah menjadi penginjil, ya, tanpa menunggu proses yang sangat lama. Tetapi teman-teman, ada beda ketika kita masuk ke dalam medan penginjilan untuk mengajar. Untuk mengajar itu kita harus baca buku tulisan-tulisan permulaan, judul Peraturan Injil. Nah, di situ Ellen White menjelaskan, itu nggak sembarang kita masuk di dalam ladang penginjilan kalau kita nggak siap. Nanti teman-teman boleh baca, ya, teman-teman boleh baca. Jadi menjadi pengajar di dalam ladang penginjilan itu nggak sama dengan menyaksikan Yesus dengan pengalaman kita, ya. Seperti wanita di sumur Yakub itu nggak sama, teman-teman. Menjadi pengajar itu lebih akan masuk kepada pertentangan yang yang lebih berat, dan kita harus sangat siap. Kita harus sangat siap. Yang terutama adalah pengalaman kita sendiri dengan Injil itu sendiri. Dan teman-teman, saya mau saksikan, ya, kalau kita betul-betul punya Injil, bahkan ini saya mau sampaikan, ya, ketika kita selfish pun kita tidak akan pernah berhenti untuk menginjil. Benar. Contohnya adalah Yunus. Yunus itu punya pekabaran. Ketika Yunus melarikan diri dari seharusnya dia ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Tuhan tetap ambil dia dan bawa ke sana. Jadi teman-teman, kalau kita punya pekabaran, kita mau menyembunyikan diri bagaimanapun, mau selfish bagaimanapun, kita tetap akan bekerja bagi Tuhan. Dan itu yang saya alami, ya, itu yang saya alami. Saya mau selfish bagaimanapun. Contohnya beberapa waktu yang lalu saya mau sembunyi di hutan, di kilo 18. Tuhan bawa jiwa justru ke hutan itu. Yang saya harus injili, saya harus ajari di hutan itu. Jadi mau sembunyi bagaimanapun, tetap kalau kita punya pekabaran, kita akan selalu bekerja bagi Tuhan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Pengalaman masing-masing. Terima kasih, Brother Eding, untuk tambahannya. Yang saya lihat adalah begini, Brother Dave, ketika kita tadi bilang bahwa akan indah pada waktunya, itu bisa saja besok itu indah pada waktunya, Brother Dave. Artinya, yang saya tangkap tadi positif adalah semangat untuk mau menyampaikan, semangat untuk mau menginjili, itu positif sekali, dan itu saya percaya semangat dari Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita semua, ya. Namun di sini diungkapkan oleh Brother Dave. Bisa saja Brother Dave sudah terpanggil lebih dulu untuk menyampaikannya, dan ketika Tuhan beracara, itu akan sesuai dengan acara Tuhan, ya. Tentunya memang kita tidak bisa menunggu sampai kita sempurna. Tetapi dalam konteks ada waktu Tuhan itu, bisa saja besok, lusa, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun depan. Ini semua waktu Tuhan. Sekarang, kalau saya membandingkan 2018, saya mulai bergabung dengan teman-teman kita belajar di sini. Itu kita nggak ada pelajaran buku ini loh, Glad Tidings. Ya, memang kita bahas tentang beberapa hal, lalu kita masuk kepada pembenaran oleh iman, righteousness by faith. Lalu detailsnya kepada ini buku Glad Tidings, Christ and His Righteousness, datang kepada semua itu. Ini semua buat saya pribadi, ini waktu yang Tuhan bawa kepada saya. Dan sekarang waktu Tuhan untuk mengizinkan saya mengulangi lagi pelajaran ini. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di antara kita semua. Dan baik saudara-saudara, minta maaf kita harus menyelesaikan Bible study kita sampai di sini. Nanti kita lanjut hari Senin, ya. Rasul adalah dari Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kita bahas ini benar-benar menjadi kekuatan buat kita oleh Tuhan, dan pertemuan kita ini biarlah semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Dan kita akan tutup dalam doa.